Muhammad Iqbal. Nah guys, kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang mungkin bisa dibilang spesial ya, karena ini pilihan kalian semua. Pilihan pas lagi pemilihan ketos dan uang ketos nih guys. Nah, siapa sih narasumbernya? Rama kali nih. Orang paling sibuk. Anjay. Nah, orang paling sibuk yang sering bolak-balik Selasa guys. Bener. Halo, Rama kali. Oke, terima kasih Iqbal, Lita sebagai menyambut saya sebagai narasumber kalian. Halo sobat sekalian. Nah, apa kabar nih Rama? Baik. Nah Rama, di sela-sela kesibukannya Rama nih ya kan, pasti Rama tuh kayak, iya aku sibuk banget. Terus Rama bisa gak sih bagi waktu antara organisasi dengan kehidupan sehari-hari Rama? Nah, aku bagi waktunya tuh pas lagi kumpul sama anak-anak, Ya. terus sama kadang kalanya kita main game itu ada waktunya gitu. Nah, gimana tuh kan kehidupan sehari-hari Rama kan sibuk banget ya organisasi. Akhir-akhir ini ada event lah, ada rapat dadakan lah. Gimana tuh? Aku biasanya menurut saya tuh saya membagi waktunya ketika pulang sekolah. Dan kalau ini lanjut berorganisasinya lagi seperti rapat OSIS itu kita ini rundingin sama anak-anak kayak rapat event-event itu Pak bareng sama anak-anak, jangan kayak potong-potong begitu. Ya enggak, maksudnya tuh gini, Rama tuh di kehidupan sehari-hari ini tuh gimana cara ngebagi waktunya tuh kalau bagi waktunya Pagi kamu itu sibuk banget nih. Bagi waktunya itu kalau adanya OSIS itu, kalau ada kalanya libur nih main game gitu. Nah, Rama main game nih. Rama main game tuh dikala ada waktu waktu libur atau emang kalau mau sekolah ada organisasi terus main game sampai malam sampai begadang ya. Itu gimana tuh Rama? Apa enggak belajar apa gimana tuh? Enggak, belajar. Belajar. Ya belajar. Ya. Belajar terus kalau misalkan kita hari liburnya baru kita main HP gitu. Kita harus sisihin waktu kita main HP dan ada kalanya kita belajar. Nah, apalagi nih Rama kan dengar partai. Ya, Kerja partai di Sabtu Minggu ya. Ya. Sabtu Minggu. Nah, Rama tuh kan biasanya di hari Sabtu ini kan masih ada sibuk-sibuknya. Gimana Rama membagi waktunya? Bagaimana Rama kayak wah, sibuk nih gue nggak bisa, apa Rama kayak gitu apa gimana? Kadang aku kalau misalkan kayak part-time gitu ya, part-time gitu aku biasanya izin dulu ke owner satunya, izin Buat dulu. izin telat atau gimana? Izin telat, kadang ya gitulah. Karena ada urusan mendadak. Berarti lebih mementingkan organisasi nih ya? Ya, betul sekali. Nah, untuk anak-anak OSIS nih, contoh nih kata sekalian, di waktu-waktu sibuknya masih mementingkan organisasinya. Nah, Ram, kan dengar-dengar kan Rama partai nih. Nah, berarti langsung kerja gitu. Kan ada satu bocah sama SMK. Nah, apa sih bekal-bekal buat anak SMK? Ya, biar gak burn out gitu. Nah, Biar gak burn out. Ya. Ya kita sisihin belajar atau main game itu ada waktunya. Ada waktunya kayak main game, belajar gitu. Tapi kan anak zaman sekarang nih, Ram, Gimana tuh? kayak susah banget nih buat ngebagi waktunya. Kayak, gue bisa gak ya bagi waktunya kayak main game sama antara organisasi gitu. Biasanya aku sendiri nih ya, aku juga ikut organisasi. Ini kelompok kita guys. Nah, aku juga ikut organisasi karena aku suka kayak mikir, wah susah banget nih ngebagi waktunya. Gimana solusi Rama buat aku? Solusinya kayak gimana tuh tadi? Iya kayak misalnya bagi waktu. Ya. Bagi waktunya itu kayak gimana ya? Kalau misalkan Tata sibuk nih, Iya. kayak misalkan susah nih kayak kan biasanya kan orang-orang mager nih rata-rata nih ya, mager gitu. Ya itu aja kayak harus ada pendiriannya, inisiatif. Ya, inisiatif sendiri ya. Nah, nih Ram, masuk ke pertanyaan nih Ram. Ada yang bilang katanya banyak teman-teman SMK yang bilang kalau misalkan SMK itu cuma buat kerja, padahal kan pilihannya banyak nih ya Ram ya, bisa kuliah, bisa ngambil jurusan-jurusan lainnya. Itu gimana menurut Rama? Ya bisa aja kalau misalkan jurusan kalian kayak MPLB bisa, ya bisa. Kalau misalkan ya gimana ya anak-anak zaman sekarang kan gua nggak mau MPLB biasa begitu.
sekarang kan bilang gitu. Tapi pas masuk ke TKJ ternyata nggak bisa. Oh iya. Oh, iya. Nah, Ram, kan tadi kan aku nanya gimana semisalnya kan pandangan orang-orang tentang SMK itu kan, wah ini orang pasti langsung kerja nih, nggak bisa langsung kuliah. Gimana pandangannya Rama? Pandangan saya Ya. terhadap yang Kayak misalkan ada nih ibu-ibu, wah ini anak masuk SMK nih gitu. Terus pasti nih dia nggak bisa kuliah karena kan masuk SMK. SMK kan terkenal langsung kerja, bukan Ya. kuliah gitu. Gimana pandangan Rama? Pendapatan aku kalau misalkan SMK kan langsung kerja nih, itu kita punya SMK itu punya inisiatif untuk kayak belajar bekerja itu kayak gimana, tata bekerja itu seperti apa gitu. Kadang ya kalau misalkan nih, kalau di dunia kerja itu kita kayak diomelin sama ownernya itu, contoh kayak temen aku itu diomelin gitu. Itu sungguh buat hati aku sakit hati. Nah, menurut Rama nih, bekal apa yang paling penting yang harus kita siapin? Mau masuk pakai seragam baru ya? Bekal pentingnya, oke. Menurut aku ini ya pentingnya itu belajar belajar. Terus habis belajar itu kita menjaga lisan kita, etika kita, attitude kita untuk diri kita sendiri gitu. Nah, ayo, kamu nanya Nah, ke Rama. ya. Kan SMK itu terkenal kata dia itu langsung kerja. Ya. Apakah langsung bisa kuliah? Kan banyak nih anak-anak SMK itu pengennya milihnya langsung kerja aja nggak Iya. usah kuliah apalagi. Betul. Nah, itu gimana? Apa balik ke diri masing-masing Iya. atau gimana? Balik ke diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan nih kita SMK nih, pengen kuliah banget. Ya. Ya kalau misalkan ente mau kuliah, kalau mau ente mau kerja, nggak apa-apa. Tapi- Balik ke diri kita masing-masing aja gitu, Bang. Nah, tapi ada orang tua kayak lu udah masuk SMK, udah kerja aja, jangan kuliah. Nah, Gimana tuh Ram? Biasanya kan orang tua nih, lalu gue masukin SMK kan buat kerja, Iya, bukan buat buat kerja. kuliah gitu. Gimana Ram? Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kita disuruh orang tua kayak kerja gitu, ya langsung kerja gitu. langsung kerja kan. Iya. Ya. Kalau misalkan anak-anaknya yang mentalnya masih brand gitu bawa begitu, kalau misalkan ya brand out ya, kalau misalkan dibentak sama bosnya gimana? Iya. Down dong. Iya. Iya. Ya gitu. Oh berarti kalau misalkan, Misalnya. ya berarti kalau misalnya masih bisa kuliah. Kalau misalkan ini balik lagi gak sih ke sama ekonominya keluarganya? Ini termasuk sih. Nah, Miram, kita kan di SMK Al Jihad ada sesi tanya DM. Nah, Rama nih, ada pertanyaan dari siswa-siswa SMK Al Jihad. Curhatan warga Al Jihad nih. Aku baca yang pertama nih ya, Ram. Gimana caranya ngadepin guru yang killer? Killer itu kan terkenal kayak galak nih, padahal materinya tuh yang dibawain tuh seru. Gimana tuh, Ram? Cara ngadepinnya ya kita duduk di depan, sering-sering nanya gitu ke gurunya. Caper ya? Iya caper ya. Ya. Ibarat kata gitu lah. Pokoknya kita guru ini punya hati dulu loh. Bukan kayak galak gitu. Guru itu sayang sama kita, Iya, tapi kita tahu ya, Iya. Tegas gitu. Nah, dia pokoknya sayang sama kita. Nah, Ram, ada lagi nih, ada yang lagi suka nih sama kelas sebelah nih. Ram, aku naksir sama anak kelas sebelah, tapi minder karena dia pinter banget, sedangkan aku cuma komputer doang, dia mau ngetik gitu. Gimana tuh, Ram? Gas lah kalau misalkan saling melengkapi, gas aja kalian Saling mensupport ya? Iya, saling support. Hmm. support sama-sama satu sama lain lah. Wah, siapa nih guys yang suka sama anak kelas sebelah nih? Waduh. Siapa ini? Waduh. Gawat gawat Jangan nih. nih. Sekolah dulu guys yang Sekolah dulu benar yang penting. guys. Ingat kata Pak Imam. Sekolah dulu yang benar. Kalau cara-cara Ya. Nah, Ram, kita udah di penghujung podcast nih, Ram. Gak kerasa udah hampir setengah jam kurang kita nemenin kamu teman-teman semua di sini. Nah, pesan kamu untuk warga-warga Al Jihad nih gimana? Pesan aku cuma satu, jangan takut salah pas masih sekolah. Habis jatah gagal, kalian sekarang biar pas lulus nanti tinggal suksesnya. Tuh guys, berarti nanti kalian jangan takut gagal, jangan takut buat mencoba, jangan takut juga buat kayak aduh gimana ya, Perjalanan ragu, sepanjang ya. perjalanan Iya, sepanjang.
panjang. Kalian berhak mencoba. Kalau misalkan jatuh, bangun lagi. Intinya kita bangkit lagi, jangan itu lagi lah kayak gua udah males kayak Ya. sekarang. Ya, jangan. Dengerin guys. Nah, Oh. udah guys, kita udah di penghujung podcast nih guys. Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga apa yang kita bicarakan tadi masuk dan nyambung ke kalian ya teman-teman. Nah, Amin, amin. terima kasih. Aku Julita Winarta pamit undur diri dan rekan saya. Muhammad Iqbal. See you next time guys. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.